Shalom, young victorious people. Welcome to Next Gen Online Service. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya berharap kita semua di dalam kesehatan yang luar biasa, di mana Tuhan selalu memberikan kita berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini, saya bersuka cita karena kembali dapat melayani teman-teman semua di dalam ibadah kita. Tapi, saya nggak sendiri hari ini. Saya bersama dengan seorang sahabat, seorang teman yang luar biasa. Seorang yang, kalau kalian bisa lihat, tatoan, rambut gondrong, pakai anting segala macam. Anak band. Kenapa ya? Anak band identik sering begini banget, Mon? Enggak sih, kalau itu anak rock sih. Oh, anak rock ya. Saya perkenalkan, beliau ini bernama Simon. Shalom. Bukan Simon dari Kirene, bukan juga Simon pengikut Yesus, tapi memang pengikut Yesus di dalam hidupnya. Amen. Dia. Nah, teman-teman, kenapa saya ajak Simon bergabung bersama dengan kita hari ini? Karena sebagai anak band, sebagai pekerja seni ya, pekerja seni, saya melihat bahwa ini Simon di dalam pekerjaannya sehari-hari kok bisa sih tetap mengandalkan Tuhan. Padahal dunia entertainment yang saya sendiri berkecimpung di dalamnya, bahkan anak band itu punya warna yang duniawi banget gitu. Nah, jangan lewatkan pembicaraan saya dengan Simon kali ini. Mon, ya. Kita sama-sama tahu lah ya, kita berdua bergerak di bidang entertainment gitu kan. Kita kadang-kadang diundang oleh perusahaan yang satu, perusahaan yang lain untuk mengisi acara-acara mereka. Atau bahkan kalau lu sendiri kan, lu selama ini kan mengisi acara dengan tim band lu nih kan. Ada pemusik, ada penyanyi singer juga kan, backing vokal lu kan. Nah, dan itu kan sering banget di kafe, kadang-kadang di bar gitu kan. Nah, dunia malam lah. Dunia malam gitu. Dunia malam teman-teman gitu kan. Nah, tapi ya, kira-kira dunia malam ini sempat menggoyahkan iman lu gak sih kepada Tuhan? Ya. Berbagi dong ke kita semua, Mon. Jadi, gua itu awalnya itu malah, ini yang aku mau share ke teman-teman semua ya. Aku awalnya dari orang gereja, pelayan aktif. Wow, pelayan aktif. Bukan sombong, cuma ini yang mau aku bagikan. Singer, iya. Worship dancer, iya. Setiap Natal, dari opening sampai closing, itu mukaku ada di mimbar. Dari pelayanan setiap hari Senin, mau youth, mau pelayanan wanita, mau pelayanan sekolah minggu, sampai pelayanan ibadah raya. Muka saya ada di mimbar. Oh, luar biasa. Terus itulah yang tadi Bro Steve bilang, namanya manusia atau aku nggak bisa nyalain siapa-siapa, ini kesalahanku juga mungkin, sangat berpengaruh di kehidupan rohani. Memang dari awal aku suka nyanyi, suka dance, kemudian aku bisa terjun ke kafe untuk cari uang. Jadi inget lingkunganmu yang membentuk itu loh. Pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Betul sekali. Dan itu nyata adanya karena kenal dunia seperti itu, pergaulan yang seperti itu, ngikut arus yang seperti itu, alkohol, wanita, obat-obatan, itu langsung. Paramek, Panadol itu maksudnya, Mon? Iya, apalagi kalau akhir bulan itu Promak ya. Oh, Promak. Ya. Itu naik turun lah. Gimana itu juga bisa merusak rumah tangga, hancur. Apalagi hubungan sama Tuhan yang tadinya istilahnya dari bangun tidur udah puji-pujian sampai buka mata sampai tutup mata, itu hilang semua. Jadi, dan itu awalnya dari dosa yang kita anggap dosa kecil. Awalnya cuma nongkrong, apa salahnya sih nongkrong sama teman-teman misal. Tapi lama kelamaan itu masuk
mulai ngerokok lagi, udah mulai situ udah pelayanan udah hancur, udah mau berdoa nggak connect lah, nggak ada, tiap ke gereja nggak ada hadirat segala macam. Jadi kalau ditanya berpengaruh apa enggak, itu sangat berpengaruh. Cuma yang mau saya bagikan juga, Tuhan itu gembala ya, brother. Jadi anaknya itu nggak dilepas sengaur-ngaurnya, sebelok-beloknya dombanya atau anaknya itu dia pasti tetap pegang gitu. Walaupun kita mau lari mau apa dia tetap pegang pakai tongkatnya, ayo mau kemana gitu. Itu yang aku dapat sih. Sampai sekarang pun rumah tangga sempat hampir hancur, terus Tuhan bisa perbaiki kembali dengan janji-janji Tuhan. Itu ajaib sekali ya. Jadi kalau ditanya saya sebagai pekerja seni itu ya cukup berpengaruh banget, bahkan ya serem sih gitu. Nah, dan untuk jadi gini, pesanku buat teman-teman, mungkin teman-teman remaja atau youth di gereja ini, jangan coba-coba. maksud saya itu ditarik kayak kita nggak merasa gitu, kita enjoy, kita fun, tapi itu ditarik, dan ketika ditarik itu kita mau kembali itu susahnya lebih susah dari awal kita ya. Api untuk menyalakan api itu lagi itu amat sangat susah ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan dosa itu seperti bola salju yang semakin ke bawah itu semakin besar, teman-teman. Ketika kalian sudah terlibat di dalam dosa, hadirat Tuhan itu sulit untuk kita rasakan. Seperti yang Bro Simon tadi katakan. Tetapi luar biasanya adalah ketika di dalam dunia malam ini, di dalam pekerjaan yang dilakoni oleh Bro Simon ini, dia masih tetap mengandalkan imannya kepada Tuhan. Teman-teman, tadi pesannya adalah jangan coba-coba. Untuk teman-teman youth, teman-teman remaja, atau siapapun Anda yang menyaksikan tayangan kita hari ini, jangan coba-coba untuk berkecimpung di dalam dosa. Benar ya, Mone? Betul. Benar ya? Betul. Nah, teman-teman, kita tahu sekarang kita masuk untuk Jakarta, khususnya masuk ke dalam PSBB yang kedua. Untuk kami, saya dan Simon, sebagai orang yang berkecimpung di dunia entertain, kita boleh dibilang jobless atau nggak ada kerjaan sama sekali, ya Mone? Betul, sama sekali, benar-benar nggak ada kerjaan, nggak ada duit yang mengalir ke rekening kami. Sama gitu. sekali. Kami hidup berdasarkan pertolongan Tuhan, ya Mone. Yang ada dari rekening keluar, masuknya nggak ada. Ada teman-teman yang ngomong, wah gimana Steve hidup lu sekarang? Atau saya tanya ke teman-teman pekerja seni juga, saya tanya, gimana hidup kalian? Mantap. Artinya makan tabungan, teman-teman. Mantap gitu. tapi lu dan gua, kita mati nih kerjaan ya, nggak ada ya. Kita berharap sama pertolongan Tuhan gitu. Nah, tapi ada nggak sih Bon di dalam masa yang berapa bulan, hampir 6 bulan ya teman-teman ya. 6 bulan ini ada nggak sih dengan iman lu kepada Tuhan, yang tadi lu katakan Tuhan itu adalah gembala yang nggak ninggalin domba-dombanya, atau Tuhan itu adalah seorang bapa yang care sama anak-anaknya gitu. Ada nggak sih pertolongan Tuhan yang sangat nyata banget di dalam hidup lu selama 6 bulan ini? Ya. Ada banget. Kalau cuma berbicara selama PSBB kemarin, jadi saya terakhir kerja itu dari tanggal 21 Februari 2020. Oke. 21 Februari 2020. Dan saya mulai ada pemasukan lagi pertama itu ada di bulan Juli. Luar biasa. Februari Maret, ke Juli. April, Mei, Juni, Juli. Jadi 5 bulan tanpa pendapatan. Dan itu pun pengeluaran tetap dong. Rumah, makan, keluarga segala macam tetap. Nah, di situ mau segimana besarnya tabunganmu pasti berkurang drastis, dan itu sampai habis gitu. Apalagi kan sebagai pekerja seni yang pendapatannya harian, itu sangat berasa. Kemudian pertolongan, kalau ngomongin pertolongan Tuhan di masa kemarin nggak ada pendapatan, itu ini ada satu pengalaman yang ajaib, bener-bener ajaib, bukan sulap, bukan trik,
Ajaib sekali, pokoknya ajaib. Apa tuh, Mon? Mungkin boleh dibagikan ke kita. Jadi gini, sebenarnya pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan itu tidak melulu soal uang. Oke. Betul, ya, betul itu sudah tahu semua ya. Dengan nafas kita pun itu kebaikan Tuhan. Cuma ini dia berkaitan dengan namanya juga kita lagi ngomongin PSBB dan pendapatan. Betul. Di kala pandemi kemarin, ketika tabungan tinggal 500.000 dengan saya dengan keluarga yang ada 5 mulut yang harus dikasih makan. Ada satu sosok yang untuk saya menjadi jembatan Tuhan untuk membantu saya. Ada satu, jadi saya punya tamu di kafe yang saya kenal. Sebenarnya hubungannya tidak intens, maksud saya kayak misal kita kayak lu sama gua temenan gitu, apa ngobrol, enggak intens. Sekali 2 kali dia datang. Nah, justru dia yang sangat membantu. Gini, gampangannya gini. Dia waktu pandemi dia mau kasih aku job di tanggal 30 Maret awalnya. Manggung nih ya, manggung band. Nah, kemudian di pandemi ini aku dan anak-anak band nggak ada uang, nggak ada apa. Coba saya mau minta tolong. Maksud saya malu. Namanya manusia di mana-mana mau pinjam uang ke orang itu pasti malu. Cuma keadaan udah mepet, saya bilang sebut saja dia Bang S ya. Oke. Bang S. Inisial ya, Wan? Inisial. Bang S. Steven, bukan S Steven ya. Saya juga nggak ada pemasukan. Bang S, boleh nggak saya minta DP dulu untuk kerjaan saya besok? Oh iya Dek. Jadi untuk taruhlah gaji saya taruhlah yang duluan ya, gitu. Taruhlah 1 juta taruhlah. Oke. Ibaratnya 1 juta untuk sewa. Taruhlah gitu. Itu dikasih 5 kali lipat gitu. dari harga yang seharusnya normalnya gitu. Itu udah, wah kok bisa gitu. Terus oke, udah itu pertama. Boleh deh, nanti abang transfer ya. Itu udah 5 kali lipat dari harga awal. Itu untuk band. Dan kita bagi satu band bagi rata satu band. Kemudian itu ternyata cuma bertahan sebulan. Terus habis itu udah habis lagi, mau kemana lagi. Aku sama istri ngobrol, coba deh, nggak tahu malu lagi, mau pinjam. Aku mau pinjam ini, bukan minta IDP, tapi aku mau pinjam uang. Bang, aku mau pinjam uang karena itu udah nggak ada ini lagi, nggak tahu kemana lagi. Abang itu bilang, Dek, Tuhan pakai abang buat bantu ke kamu, katanya. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Itu merinding. Wah, gue merinding nih, parah. Gue merinding, tapi gue merinding bukan karena ada sosok apa gaib gitu, enggak. Tapi karena hadirat Tuhan. Benar. Saya percaya teman-teman. Itu nggak disangka banget. Dan aku bilang, Bang, aku pinjam sedikit, Bang. Dan oke Bang, oke Dek, tenang aja, nanti abang transfer. Itu jumlahnya yang abang itu yang dikasih. Tadi 5 kali lipat ya. Ini 20 kali lipat. Sebutin nominalnya mungkin boleh, Mon, nominalnya. Aku bilang, Bang, aku mau pinjam 2 juta buat makan. Dikasih 25 juta, saudara-saudara. Itu aku sampai baca WhatsApp-nya antara gemeteran, tapi takut. Bukan senang, tapi takut. Ini aku balikinnya gimana? Aku mikirnya gitu, karena aku bilang aku mau pinjam. Gitu. Betul. Bang, aku balikinnya gimana? Dia bilang, udah nggak usah dipikirin, Dek. God bless you. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Betul. Bahkan kalau teman-teman ingat satu kejadian di Perjanjian Lama bahwa Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberikan makanan bagi nabinya, bagi orang yang dikasihinya. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan bagi Simon adalah satu hal kecil yang mungkin kita juga sering rasakan di dalam kehidupan kita. Saya mau bagikan satu ayat, teman-teman. Ayat yang lagi ngetren belakangan ini.
ketika pandemi ini terjadi, wah di mana-mana wah Mazmur 91, Mazmur 91. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 91 ayat yang 14 dan yang ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saya akan bacakan satu kali lagi dengan versi yang berbeda. Dari versi BIMK, Bahasa Indonesia itu saya akan bacakan ayat ke-14. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Amin. Menyertai saya, menyertai Bro Simon, menyertai kita semua yang mendengarkan siaran ini. Saya percaya bahwa ketika hadirat Tuhan dapat kita rasakan di dalam hidup kita, itu artinya damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Teman-teman, saya bersyukur hari ini saya diberkati dengan cerita dari kesaksian-kesaksian dari Bro Simon. Saya berharap kesaksian ini juga menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kita akan berdoa karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengar lewat kesaksian hidup Bro Simon. Kami percaya bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diceritakannya, ini berasal daripada Tuhan. Dan kesaksian-kesaksian ini akan menjadi berkat bagi kami untuk kami juga boleh memberitakan kesaksian-kesaksian hidup kami di lingkungan di mana kami berada. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan akan selalu menarik kami ketika kami mulai melenceng dari jalannya Tuhan. Engkau adalah Gembala Agung kami. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan siaran ini. Kau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati bahkan teman-teman kami yang sedang tidak ada pekerjaan, mungkin yang terbaring sakit. Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Rencana Tuhan indah bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.